أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. حضرة الحاضرين والحاضرات، jamaah majlis Rihlah Dakwah Darun Nadhir Al-Barakat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Dari detik berganti detik pun menit berganti menit hingga tahun berganti tahun dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, baik untuk alam dunia kita pun juga begitu untuk alam akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Apalah arti kemuliaan di alam dunia, pun juga apalah arti bisa menggapai kemuliaan di alam akhirat jikalau seorang manusia tidak memiliki ilmu yang membawa seseorang menjadi mulia. Dan telah berapa banyak contoh di hadapan kita manusia-manusia yang tidak dimuliakan oleh Allah karena tidak memiliki ilmunya Allah. Begitu pentingnya ilmu hingga suatu ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan sebuah firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Banyak ulama di dalam menafsirkan ayat ini mengatakan pentingnya ilmu tersebut karena tingginya derajat ilmu tersebut. Ini semua tidak keluar penting dan tingginya derajat ilmu tersebut untuk kita mendapatkan kemuliaan di alam dunia dan kemuliaan di alam akhirat. Banyak manusia tidak mau menggapai kemuliaan tersebut karena tidak mengenal jati diri kemuliaan tersebut. Mulia tersebut tidak dipersulit hubungan kalian dengan sesama. Yang dimaksud mulia tersebut tidak dipersulit hubungan kalian dengan Nabi kalian. Yang dimaksud dengan kemuliaan tersebut tidak dipersulit oleh Allah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada pemahaman yang ringan tentang kemuliaan di alam dunia dan kemuliaan di alam akhirat tidak adanya kesulitan hubungan kita terhadap sesama, hubungan kita terhadap Nabi Muhammad dan hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Segala problem masyarakat yang ada di zaman kita ini karena sulitnya hubungan mereka terhadap sesama, hingga kezaliman satu dengan yang lain, penistaan satu dengan yang lain, saling iri satu dengan yang lain. Berapa banyak orang tidak bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad, sulit karena dia tidak punya hubungan kuat dengan Nabi Muhammad. Berapa banyak tidak pernah berhayal hidupnya untuk melihat Nabi Muhammad, atau berapa banyak malam-malam berlalu tidak pernah sedikit pun terlintas untuk memandang wajah Nabi Muhammad, hingga na'udzubillah min dzalik, banyak dari kalangan manusia seumur hidupnya tidak pernah merenungkan wajah Nabi Muhammad SAW. Hingga seumur hidupnya tidak pernah merenungkan bagaimana Nabi Muhammad. Hingga seumur hidupnya tidak pernah merenungkan bagaimana merindui Nabi Muhammad. Tidak ada dalam seumur hidupnya untuk bisa mencintai Nabi Muhammad. Ini semuanya karena tidak memiliki kemuliaan, dan puncak kemuliaan itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, beliau mengatakan di dalam nasihatnya, "Law kanatil ilm suratan lakana suratuhu ahsana min suratis syams wal qamar wan nujum was sama." Begitu mulianya dan indahnya ilmu ini, beliau Imam Hasan mengatakan, andai kata bisa digambarkan kemuliaan daripada gambaran ilmu tersebut, niscaya lebih baik daripada gambaran matahari, lebih baik dari gambaran bulan, lebih baik dari gambaran bintang gemintang, lebih baik daripada gambaran langit di atas sana. Beliau mengatakan semacam ini karena manusia takjub dengan keindahan matahari, karena manusia takjub dengan keindahan bulan, karena manusia takjub dengan keindahan bintang, pun manusia takjub dengan keindahan langit. Maka beliau menggambarkan sungguh keindahan ilmu lebih indah daripada itu semuanya. Agar kita dipompa untuk bisa mengambil daripada manfaat-manfaat yang mulia. Bahkan telah banyak golongan terdahulu selamat, baik dari kalangan para nabi atau para rasul.
baik dari kalangan kaum yang biasa, mereka mendapatkan kemuliaan dan keselamatan karena kemuliaan ilmu yang mereka miliki. Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Abdullah bin Abbas, khuyira Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mali wal mulki. Ketika Nabi Allah Sulaiman diberikan pilihan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih ilmu, harta atau tahta. Untuk memilih ilmu, harta atau untuk memilih ilmu, harta atau tahta, fakhtarul ilma fatahul mala wal mulka. Maka beliau memilih ilmu, maka Allah memberikan kepadanya harta dan tahta. Nabi Sulaiman mendapatkan harta dengan sedemikian rupa kekayaan yang dimiliki oleh beliau, mendapatkan tahta dengan keindahan kerajaan beliau, bukan hanya dengan pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari hasil ilmu yang beliau miliki, dari hasil kemuliaan ilmu yang ada pada diri beliau, mendapatkan itu semuanya. Fa ya habadha, maka sungguh beruntunglah Nabi Sulaiman dengan ilmunya. Pun tidak akan bisa ada seorang mendapatkan kemuliaan dunia ataupun kemuliaan akhirat kecuali dengan ilmu. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm fa innahu yuhtaju ilaih fi kulli minhuma. Barang siapa mereka orang yang menginginkan dunia, wajib dengan ilmu. Mau kaya, ada ilmunya. Mau sukses, ada ilmunya. Mau bahagia, ada ilmunya. Mau senang, ada ilmunya. Pun juga begitu, mau selamat di akhirat, ada ilmunya. Mau mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat, ada ilmunya. Mau bisa memandang wajah Rasulullah di akhirat, ada ilmunya. Mau bisa mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ada ilmunya. Maka itulah Imam Syafi'i mengatakan wajib untuk memiliki ilmu untuk mendapatkan itu semuanya. Hingga seorang daripada ulama-ulama besar telah sering memberikan nasihat kepada kita, dan begitu indahnya kalau kita memiliki ilmu. Imam Ali bin Abi Thalib telah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya jikalau kita memiliki harta, kita yang capek jaga harta tersebut. Sekarang kita lihat, baru kita punya handphone, sibuk kita jaga handphone, taruhnya harus hati-hati, jangan sampai kena air dan lain sebagainya, bentuk penjagaan terhadap handphone tersebut. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang jaga kita. Kita tidak perlu jaga itu ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Itulah nasihat daripada Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah selamat daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika syaitan datang pada diri beliau dalam wujud cahaya yang terang, dalam keadaan wujud cahaya yang indah. Lalu syaitan itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Abdul Qadir, ana rabbuka wa qad halaltu lakal muharramat. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu dan telah aku halalkan kepadamu segala yang haram. Bahaya. Ini magam Syekh Abdul Qadir Jailani yang diuji semacam itu, bukan magam kita. Karena kalau magam kita nggak perlu pakai cahaya, ada suara aja seperti itu udah senangnya bukan main. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani cahaya yang terang, cahaya yang luar biasa indahnya. Lalu cahaya itu berkata, ya Abdul Qadir, ana rabbuka, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Wa qad halaltu lakal muharramat, dan telah aku halalkan untukmu segala bentuk keharaman. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu berkata, ikhsha ya lain, menjauh kau wahai terlaknat. Coba lihat, coba. Enggak bangga ketika ada cahaya terang mengatakan dia Tuhannya dan telah dihalalkan baginya keharaman, malah dikatakan menjauh engkau wahai terlaknat. Wa idza dzalika nurul dhulam, maka seketika cahaya itu meredup dan hilang, maka menjadi sebuah uap daripada hal tersebut hingga hilangnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi wujud asli dari cahaya tersebut, yaitu seorang sosok syaitan. Lalu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana bisa engkau selamat sedangkan aku telah menjerumuskan 70 dari kalangan pembesar wali Allah Subhanahu wa taala. 70 pembesar wali Allah, 70 pembesar wali Allah dijerumuskan dengan cara semacam itu. Lalu bagaimana engkau bisa selamat? Apa yang beliau jawab? Bil ilm. Aku selamat karena ilmu. Beliau selamat karena ilmu. Lalu ditanya, bagaimana bisa ilmu itu yang kau ketahui? Ketika engkau berkata, qad halaltu lakal muharramat, telah aku halalkan untukmu segala yang haram. Tidak mungkin
Yang halal jelas halal, tidak akan berubah keharamannya, dan yang haram tetap haram, tidak akan berubah keharamannya. Andai kata diperbolehkan bentuk yang halal berubah menjadi haram dan haram berubah menjadi halal, tidaklah pantas untuk menyandang itu semuanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada diri Rasulullah pun tetap yang halal adalah halal dan yang haram adalah haram. Maka aku tahu itu bukan Tuhanku, maka aku berkata menjauhlah engkau wahai yang terlaknat. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari godaan syaitan dengan sedemikian rupa hebatnya. Lalu bagaimana kita orang-orang awam yang tidak punya keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa majuhkan, agar kita bisa raih? Mana ibadah kita? Kita nggak punya ibadah. Syekh Abdul Qadir Jailani 3 tahun berturut-turut, la futur wala gada wala asya wala naum. Beliau pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala 3 tahun berturut-turut, tidak minum, tidak makan, tidak tidur, hanya untuk berhamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh sekali kita. Namun beliau mengajarkan kepada kita, saya selamat dari godaan syaitan bil ilm, dengan ilmu. Maka bisa dipastikan tidak akan ada seorang manusia bisa selamat dari godaan syaitan kecuali dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa dipastikan mereka yang terjerumus terhadap godaan syaitan, mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah seorang ulama seringkali melalui nasihat Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqani min ghairi minnih wala quwwah. Setiap kali setelah mendapatkan ilmu, setiap kali setelah mendapatkan ilmu, beliau berdoa sebagaimana doa setelah makan. Setiap habis dapat ilmu satu, beliau langsung berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzuqni min ghairi minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepadaku santapan tanpa kekuatan pada diriku, tanpa adanya kekuasaan bagi diriku. Memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku santapan. Setelah ilmu yang didapati oleh beliau, karena beliau meyakini bahwasanya ilmu itu adalah santapan buat rohani beliau. Beliau meyakini bahwasanya ilmu itu adalah santapan buat diri beliau. Hingga ada seorang ulama besar bernama Al-Imam Fathu Al-Musili. Beliau berkata, alaysal marid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah sosok seorang yang sedang sakit ketika tidak diberikan kepadanya makanan, ketika tidak diberikan kepadanya minuman, ketika tidak diberikan kepadanya obat-obatan, dia akan mati? Ini bertanya kepada kita. Bukankah sosok manusia yang ketika sedang sakit dicegah baginya makanan, dicegah baginya minuman, lalu dicegah baginya obat-obatan, bukankah dia akan mati? Nah, ketika itu muridnya menjawab, "Wa na'am, tentu." Lagi sakit dicegah suatu sebab untuk menyembuhkannya, maka beliau berkata, kadzalikal qalb. Begitu juga lah hati, idza muni'al hikmah wal ilm 3 ayyam yamut. Begitu juga lah hati, ketika tidak diberikan hikmah dan ilmu selama 3 hari yamut, maka hati itu akan mati. Begitu juga hati. Hati ini enggak dapat hikmah, enggak dapat ilmu, enggak dapat santapan ilmu, 3 hari hati ini akan mati. Apa gambaran hati mati? Ngelihat ulama seakan-akan itu bukan ulama, ngelihat Al-Quran seakan-akan hanyalah lembaran buku, ngelihat akhlak seakan-akan perkara asing. Itu hati yang sudah mati. Sampai dikatakan mereka orang-orang yang memiliki hati mati, andai kata berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa jadi mengingkari kerasulan Rasulullah SAW. Dan itu telah terjadi kepada bangsa Quraisy yang kafir di hadapan Rasulullah. Bagaimana bentuk kekafiran Abu Jahal? Bagaimana menolaknya tentang kerasulan Rasulullah? Qalbuhu yamut, karena hatinya telah wafat, hatinya telah mati pada diri Abu Jahal. Karena matinya hatinya mengingkari kerasulan Rasulullah SAW. Ini juga gambaran begitu berbahayanya bagi mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu hingga hatinya bisa mendapatkan kematian. Hingga nasihat yang paling indah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, man la yuhibbul ilma la khaira fihi wa la takunu bainaka wa bainahu ma'rifatun fa innal ilma hayatul qulub wa misbahul basair. Beliau berkata, seseorang yang tidak mencintai ilmu maka tidak ada kebaikan bagi dirinya. Seseorang yang tidak mencintai ilmu maka tidak ada kebaikan pada dirinya.
Termaksud gambaran orang-orang yang tidak mencintai ilmu, tidak mau melakukan sebab untuk mendapatkan ilmu tersebut. Orang yang tidak mencintai ilmu bisa digambarkan tidak mau melakukan sebab untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tidak mau hadir majelis, tidak mau duduk dekat dengan ulama, tidak mau mengambil hikmah para ahli hikmah, tidak mau mendengarkan nasihat para pemberi nasihat. Ini juga termasuk gambaran mereka orang-orang yang tidak menyukai ilmu, yang tidak mencintai ilmu. Orang-orang semacam itu la khairah, enggak ada kebaikannya. Bagi magum orang awam, jangan dekat-dekat orang yang enggak punya kebaikan. Itu tugasnya para ulama, tugasnya para dai untuk mengajak mereka, untuk menampakkan pada diri mereka kebaikan. Namun bagi diri orang awam yang tidak punya landasan ilmu yang kuat, jangan sekali-sekali dekat kepada orang-orang yang tidak menyukai ilmu karena tidak ada kebaikan pada dirinya. Halo, raihlah kalian tempat-tempat yang lainnya, biarkan yang dekat kepada mereka para ulama untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, karena sesungguhnya ilmu itu adalah pengetahuan antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mau ketahui Allah, harus punya ilmu. Ketika kita sering mendengar dahulu guru-guru mulia menasihati kepada kita dengan kalimat man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhan. Apa makna mengenal dirinya? Nah, banyak manusia, saya manusia, apa sampai situ aja pemahamannya. Tapi mereka yang punya pemahaman agak dalam, mereka akan mengatakan yang dimaksud man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dia mengenal dirinya sebagai manusia. Maknanya manusia tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya dan tidak bisa mencegah mudarat bahaya yang akan datang pada dirinya. Itu manusia. Jikalau dia sudah tahu semacam itu, maka ada pemahamannya, ada di luar sana zat yang bisa memberikan manfaat dan mencegah bahaya untuk dirinya. Pahami dengan baik. Man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia mengenal dirinya sebagai manusia, tiada lain manusia, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya dan tidak bisa mencegah bahaya yang akan datang pada dirinya. Ketika alam pikirnya sudah sampai dalam poros semacam itu, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah bahaya, dia akan menyadari dan mengetahui dengan pemahaman yang indah, di luar sana ada zat yang maha kuasa yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mencegah bahaya. Setelah dia mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Itu semuanya didapati dengan ilmu. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya jadikan orang-orang thalibul ilm, orang-orang yang mencari ilmu, dan niatkan mencari ilmu dari engkau mengenal belajar sampai yaumul qiyamah. Sampai ada seorang ulama mengatakan, aku berniat mencari ilmu dari aku berniat belajar sampai nanti aku wafat. Karena kalau niat semacam ini, ketika dia wafat, lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajatan wahidah. Seorang yang wafat dalam keadaan niat mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pelantara antara dia, tidak ada jarak antara dia dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala nanti di surga kecuali hanya 1 derajat. Padahal wafatnya bisa jadi perjalanan menuju majelis taklim. Wafatnya bisa jadi pulang dari majelis taklim. Wafatnya bisa jadi asyik duduk di rumahnya lagi mengkaji. Karena dia sudah niat untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari istilah dini sampai nanti dia wafat. Ketika dia wafat dalam keadaan niat yang semacam itu dan dia tidak sama sekali memutuskan niatnya, maka dia wafat dalam keadaan lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajatan wahidah. Tidak ada antara dia jaraknya dengan para nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya 1 derajat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mencari ilmu dan istiqomahkan kita untuk mencari ilmu dan diwafatkan kita dalam keadaan mencari ilmu, dibangkitkan kita dengan kemuliaan mencari ilmu dan dimasukkan ke dalam surga dengan manfaat daripada keberkahan mencari ilmu. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Allahumma jal hazal jam'an jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarrukan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Allahumma nas'aluka lutfan ma'at takdir bima jarat fil magadir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ilaikal masir ya rabbana ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.